Yang pertama ada pengertian lingkungan outdoor. Lingkungan outdoor adalah lingkungan belajar yang dilakukan oleh anak di luar ruangan, yang mana di TK Aisyah ini lingkungan outdoor terdapat di depan ruang kelas, yang mana di TK Aisyah 7 Purwokerto ini lingkungan outdoor terdiri dari perosotan, ayunan, dan masih ada lagi permainan yang dapat dilakukan oleh anak, yang mana ini sudah cukup untuk menjadi lingkungan bermain dan belajar bagi anak. Selanjutnya ada strategi untuk merancang dan mengelola lingkungan bermain outdoor. Yang pertama ada keamanan dan kesehatan. Pastikan peralatan yang digunakan itu aman untuk anak. Di TK Aisyah 7 Purwokerto sendiri, peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan standar keamanan. Yang kedua, pemeriksaan secara rutin. Lakukan pemeriksaan secara rutin. Di TK Aisyah 7 Purwokerto sudah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan secara rutin. Yang ketiga ada lantai yang aman. Untuk di TK Aisyah 7 Purwokerto sendiri, lingkungan outdoor di sana sudah menerapkan lantai yang tidak membahayakan untuk anak. Selanjutnya, desain yang menarik dan beragam, terdiri dari zona permainan yang beragam. Untuk di TK Aisyah 7 Purwokerto sendiri ada berbagai macam zona. Yang pertama, lingkungan bermain yang terdapat ayunan perosotan. Yang kedua ada lingkungan bermain yang mana lapangan tersebut atau ruangan lingkungan tersebut tidak terdiri apa-apa, tetapi bisa digunakan untuk bermain anak, entah bermain bola atau semacamnya. Yang ketiga ada stimulasi kreativitas dan imajinasi yang meliputi mainan multifungsi. Di TK Aisyah 7 Purwokerto sendiri, mainan yang digunakan sudah mempunyai fungsi tersendiri, seperti terdapat balok, bangunan-bangunan yang dapat merangsang kreativitas anak untuk membuat atau membuat berbagai macam bentuk. Yang kedua, ruangan terbuka untuk permainan bebas, yang mana itu poin yang nomor 2 tadi. Terdapat lingkungan outdoor yang terpisah dari lingkungan outdoor yang terdapat perosotan ayunan, yang mana lingkungan outdoor ini bisa digunakan untuk anak-anak bermain dan berlari secara bebas. Selanjutnya, keterlibatan sosial dan kolaborasi yang meliputi permainan kelompok. Untuk fasilitas di TK Aisyah 7 Purwokerto sendiri sudah mendorong interaksi sosial dan kerjasama, seperti permainan kelompok yang terdiri dari balok yang dapat disusun dengan beberapa anak. Yang selanjutnya ada aktivitas struktur. Sesekali di TK Aisyah 7 Purwokerto menerapkan kegiatan yang melibatkan semua anak itu bekerja atau belajar. Selanjutnya ada keterlibatan dan pengawasan guru. Yang pertama, pengawasan aktif, yang mana guru selalu mengawasi anak dalam belajar di lingkungan outdoor. Yang kedua, partisipasi guru, yang mana guru berpartisipasi aktif dalam menunjang pengembangan anak melalui belajar di lingkungan outdoor. Yang ketiga ada observasi dan dokumentasi. Seorang guru di TK Aisyah 7 Purwokerto mengamati dan mendokumentasi perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak selama bermain di lingkungan outdoor. Ruang lingkup kegiatan pembelajaran anak usia dini di TK Aisyah 7 Purwokerto. Yang pertama ada eksplorasi alam. Di sini anak-anak diajak untuk menjelajahi dan mengamati lingkungan alam sekitar, seperti taman atau area bermain alam terbuka. Yang selanjutnya, bermain di taman bermain luar ruangan. Anak-anak berpartisipasi dalam berbagai permainan dan aktivitas fisik di taman bermain yang dirancang khusus untuk lingkungan luar ruangan, seperti taman gantung dan jembatan gantung. Selanjutnya, kegiatan tanah. Di sini anak-anak terlibat dalam kegiatan melibatkan tanah, seperti menanam, menyiram tanaman, atau mengumpulkan sampah organik atau kompos. Selanjutnya ada penjelajahan
perubahan arah. Di sini anak-anak diajak untuk belajar navigasi sederhana menggunakan petunjuk alam seperti matahari, angin, atau pola bayangan. Selanjutnya ada bermain air. Anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan bermain air seperti mencuci mainan, memainkan air di bak plastik, atau mengamati sifat air di alam terbuka. Selanjutnya, pembelajaran tematik. Kegiatan pembelajaran outdoor dapat diintegrasikan dengan topik-topik tematik tertentu seperti musim, cuaca, atau lingkungan hidup. Selanjutnya, seni dan kerajinan. Anak-anak terlibat dalam aktivitas seni dan kerajinan yang menggunakan bahan-bahan alami yang ditemukan di luar ruangan, seperti daun kering, batu-batuan, atau pasir. Selanjutnya, pembelajaran sensori. Di sini kegiatan dirancang untuk merangsang panca indera anak-anak seperti bermain dengan pasir, air, dan tanah. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif. Anak-anak belajar bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-teman mereka dalam menjalankan berbagai aktivitas seperti membangun benteng pasir bersama-sama atau menciptakan cerita tentang petualangan mereka di alam terbuka. Penataan lingkungan outdoor di TK Aisyah 7 Purwokerto sudah cukup baik. Namun, guru tersebut menjelaskan perlu adanya penataan ulang untuk permainan di luar ruangan. Lalu, dari lingkungan, anak bisa belajar tentang keberhasilan, disiplin, kemandirian, semangat pantang menyerah, dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, lingkungan pada pendidikan anak usia dini harus direncanakan, ditata, dimanfaatkan, dan dirawat secara cermat agar mampu mendukung pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan bersama. Lalu, di TK Aisyah 7 Purwokerto, sebagian anak ada yang menyukai belajar di luar ruangan dan sebagian ada yang tidak mau mengikuti pembelajaran di luar ruangan. Lalu, guru bisa mengatasinya dengan membujuk anak tersebut, dan jika guru tersebut sudah membujuk tetapi anak tersebut tetap tidak mau, maka guru akan mengajak secara perlahan sampai anak mau mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun tidak mau bergerak, yang penting anak tersebut mau ikut bergabung di lingkungan tersebut. Sebagian anak, jika guru mengajak belajar di luar ruangan, ada yang menolak dengan alasan panas atau capek. Mereka maunya hanya menulis atau bermain balok saja. Lalu, guru akan melakukan kegiatan tersebut secara bergantian, membujuk anak untuk bermain di luar ruangan dahulu, dan jika sudah selesai di luar nanti bisa dilanjutkan untuk kegiatan di dalam ruangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dengan ruangan luar. Yang pertama, luas area bermain sebagaimana standar internasional menetapkan 7 meter persegi per anak. Di TK Aisyah 7 Purwokerto, luas area bermain sudah mencapai standar internasional karena mereka juga memakai 1 buah lapangan dan halaman untuk area bermain. Selanjutnya, ruang bermain outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. Guru-guru dan staf TK Aisyah 7 Purwokerto sudah mengusahakan agar tidak terdapat binatang yang menyengat dan sudah menjaga kebersihan lingkungan sebaik mungkin. Selanjutnya, bak pasir harus ditutup bila tidak digunakan dan dipastikan dalam kondisi kering agar tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. TK ini belum memiliki bak pasir, sehingga kami membuat simulasi pengadaan bak pasir guna merangsang
dan menstimulasi motorik halus anak. Area basah ditempatkan di luar, dekat dengan sumber air, lantai yang tidak licin, sanitasi terjaga baik agar air tidak menggenang. Penataan area basah di tempat ini di TK ini sudah sesuai dan dekat dengan sumber air. Lantai sekolah juga tidak licin dan sanitasi terjaga baik. Mainan di luar ruangan. Yang pertama, bebas dari bahan berbahaya. Yang kedua, ada penataan sarana cukup luas bagi anak bergerak bebas, jadi tidak perlu berdesakan. Yang ketiga, ada ketinggian mainan. Sebaiknya tidak lebih dari 1,5 meter dan tingkat kemiringannya sekitar 40 cm. Dasar seluncuran cukup lembut. Dipastikan tidak mudah patah dan putus. Dikontrol dan diperbaiki secara reguler. Sebaiknya tidak terkena langsung terik matahari. Seluncuran, ayunan, jungkitan, dan sarana bermain outdoor dalam kondisi baik dan cahaya tidak mengandung toksin. Jika bahan menggunakan kayu, dipastikan permukaan kayu licin untuk mencegah anak tertusuk serpihannya. Dan di TK Aisyah 7 Purwokerto sudah menerapkan penempatan permainan outdoor ini dengan baik. Jadi di sana penempatan permainan outdoor juga sudah menempatkan permainannya dengan baik dan ramah untuk anak, mulai dari tekstur permainannya dan ketinggian permainan tersebut. Area outdoor di TK Aisyah 7 Purwokerto sudah dilengkapi dengan pagar pembatas yang kokoh dan juga aman. Pagar ini dirancang untuk memisahkan area bermain anak dari tempat umum di luar lembaga, sehingga anak-anak tetap berada dalam lingkungan yang aman. Pagar ini terbuat dari bahan yang kuat tetapi halus untuk menghindari cedera. Tingginya cukup untuk mencegah anak-anak memanjat dan menghindari akses yang tidak sah dari luar. Adapun mekanisme penguncian pagar ini sangatlah aman. Gerbang pagar dilengkapi dengan kunci yang hanya bisa dibuka oleh staf sekolah, memastikan akses keluar masuk area outdoor terkontrol dengan baik. Dan juga komitmen terhadap keamanan. Dengan pemasangan pagar ini menunjukkan bahwa komitmen dari TK Aisyah 7 dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi anak. Dengan lingkungan yang terjaga keamanannya, anak bermain dan belajar dengan lebih bebas dan orang tua akan merasa lebih tenang. Hasil observasi di TK Aisyah 7 Purwokerto menunjukkan bahwa sekolah ini telah memperhatikan dengan seksama berbagai aspek penting dalam pendidikan anak usia dini. TK Aisyah 7 tidak hanya fokus pada pembelajaran akademis saja, tetapi juga mengutamakan keamanan, kebutuhan belajar anak, dan juga pembangunan karakter. Dengan pemasangan pagar pembatas yang kokoh untuk memisahkan area bermain anak dengan tempat umum, fasilitas yang dirawat dengan baik, dan berbagai aktivitas yang mendorong pembangunan karakter anak seperti kerjasama dan juga tanggung jawab. Dengan ini menegaskan bahwa komitmen dari TK Aisyah 7 dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal bagi anak-anak usia dini. Di TK Aisyah 4, ada banyak aktivitas yang dilakukan untuk mendukung perkembangan fisik dan motorik anak. Setiap pagi, tanpa terkecuali, anak-anak di TK Aisyah 4 rutin melakukan senam pagi. Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini.
Selain senam pagi, kami juga mengadakan kegiatan outdoor pada tanggal 7 Mei 2024, yaitu pembelajaran outdoor dengan menggunakan bola tiup. Kegiatan ini dirancang untuk memberi suasana yang berbeda dan juga menyenangkan. Dengan bermain bola tiup, anak-anak dapat berlatih koordinasi mata dan juga tangan, keseimbangan, serta keterampilan sosial seperti kerjasama dan juga komunikasi. Dari hasil observasi di RA Diponegoro 135 Karangsalam, setiap hari Senin pagi, sekolah ini memakai lapangan atau halaman untuk upacara. Lalu selama 6 hari aktif di sekolah ini, kegiatan paginya adalah senam atau bermain, seperti memindahkan bola. Saya membuat simulasi menambah permainan, yaitu memindahkan beras dan bermain egrang batok. Saya juga menambah gerakan senam baru agar lebih bervariasi.